Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Home Group 3. Kali ini akan membicarakan tentang aplikasi, terutama dari ini di Ship Memorial Alloy terhadap penurunan kebisingan pesawat terbang. Ini anggota dari kami ada Dinda, Lutfia, Sakil, Nurramani, dan saya sendiri, Sifari. Ini pembagiannya kira-kira begini, nanti kita langsung aja lanjut. Pertama, definisi dari masalah yang kita bawa kali ini. Industri aerospace ini menjadi salah satu industri yang cukup maju sampai sekarang, karena dia sangat bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh dengan waktu yang cukup cepat. Namun, yang permasalahan yang sering kita lihat adalah bahwa adanya kebisingan yang cukup tinggi pada dilakukannya penerbangan ini. Dan adanya kebisingan ini juga artinya ada inefisiensi terhadap apa yang terhadap laju pergerakan dari aircraft itu sendiri. Akhirnya nanti ini berefek sifat efeknya adalah terhadap eh, efisiensi terhadap pesawat itu sendiri, dan nanti efeknya juga ke orang-orang yang di sekitar industri pesawat terbang. Terus kita juga melihat bahwa polusi suara ini ternyata juga bisa menghasilkan dampak-dampak yang negatif terhadap kesehatan, terutama untuk orang-orang yang berada dekat bandara. Kenapa? Karena nanti suara itu bisa berefek pada mentalnya, bisa bahkan di beberapa penelitian juga itu berpengaruh terhadap kecerdasan, kesehatan mental, bahkan sejumlah potensi penyakit yang lebih berat lagi. Oleh karena itu kita melihat bahwa ada suatu posisi, suatu tempat di sebuah sayap pesawat itu yang menjadi sumber kebisingan yang paling besar, yang disebut dengan sebuah slap cove. Slap cove ini adalah sebuah area kosong di antara bagian sayap yang statis dengan bagian sayap yang dinamis, di mana itu akan muncul ketika komponen sayap yang dinamis ini dia keluar ataupun dipakai dalam kondisi aktif itu biasanya pada altitude yang lebih rendah, baik untuk take off maupun untuk landing. Nah, nanti di kekosongan itu terjadi sebuah sirkulasi udara yang menyebabkan adanya turbulensi di sana. Nah, turbulensi ini tentu tidak baik secara menimbulkan kebisingan yang tadi kita ingin selesaikan, juga dia akhirnya juga menurunkan efisiensi dari aerodinamika pesawatnya. Oleh karena itu, oleh karena itu kita buat sebuah yang disebut slab copula, yaitu komponen yang ultimately dia menutup adanya sirkulasi tersebut. Tapi nanti ketika komponen dinamis ini bisa kembali lagi kepada sayap statisnya, dia juga akan bergerak mengikuti alurnya, sehingga dia tidak apa ya membuat celah itu malah sama sekali nggak ada, tapi tetap ada, tapi ditutup untuk sementara waktu, bahasa lainnya begitu. Materialnya akhirnya kita berbasis kan mostly kita menggunakan chip memory. Untuk bahasan lebih lanjutnya bakal dijelaskan nanti bersamaan dengan diskusi kita. Cuman yang kita gunakan, kenapa chip memory ini? Karena chip memory ini memungkinkan untuk dia menjadi sebuah aktuator pasif. Apa sih artinya? Maksudnya adalah dia bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk menghasilkan sebuah perubahan bentuknya dia sendiri, dan ini tentu baik di SCF di mana posisi pesawat di pesawat itu sangat sulit untuk ditambahkan tambahan-tambahan komponen mekanis, sehingga sebaiknya kita menggunakan komponen-komponen yang sudah bisa beradaptasi dengan dirinya sendiri tanpa butuh bantuan mekanis dari komponen di luar. Lanjut untuk usulan alternatif. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai usulan pertama. Bisa di next. Usulan pertamanya itu menggunakan shape memory alloy. Shape memory alloy sendiri merupakan logam yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk seperti semula setelah mengalami proses deformasi atau perubahan bentuk. Nah, shape memory alloy ini sudah banyak digunakan dalam aplikasi aerospace industry, termasuk untuk mengatasi permasalahan polusi suara. Bisa dilihat pada gambar, ini ada beberapa titik lokasi pemanfaatan shape memory alloy pada rangka pesawat terbang. Namun, keterbatasan utama dari penggunaan shape memory alloy sendiri ini adalah tingginya cost yang diperlukan. Selain itu, material ini juga memerlukan teknologi khusus untuk dapat dideformasi sesuai keinginan atau sesuai desain. Jadi next. Selanjutnya, berikut adalah beberapa aplikasi shape memory alloy untuk mengatasi polusi suara pada aerospace industry. Yang pertama itu dapat mengurangi getaran pada mesin, di mana
Shape memory alloy ini digunakan untuk menyerap getaran dan dipasang di sekitaran mesin yang melakukan getaran. Kemudian yang kedua itu dapat mengurangi kebisingan dan polusi suara karena dia dapat meredam suara. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dari pesawat terbang. Lalu yang terakhir itu memperpanjang umur komponen pesawat karena dapat menyerap vibrasi komponen elektronik sehingga umur komponen pesawat dapat lebih panjang. Next. Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Lutfia dengan NPM 20064500810. Di sini saya akan menjelaskan usulan alternatif kedua. Saya mengusulkan terkait shape memory alloy, polimer, di mana SMP ini merupakan polimer yang mampu mengalami perubahan bentuk secara terbalik, yaitu dari bentuk sementara menjadi bentuk aslinya. Jadi ketika diberikan rangsangan seperti suhu, cahaya, ataupun tekanan, di mana material ini dapat mengurangi getaran dan dapat menyerap suara. Nah, selain itu, shape memory polymer ini juga merupakan material cerdas yang dapat diubah bentuk dan diperbaiki menjadi bentuk sementara atau permanen setelah kita menghilangkan eksternal stimulus dari material tersebut. Eksternal stimulus tersebut merupakan pH, temperatur, UV light, dan lain sebagainya. Untuk sifat dari shape memory polymer ini, yaitu keserbagunaan struktural yang baik, ringan, biayanya rendah, pemrosesan mudah, tegangan elastisitas yang tinggi yaitu lebih dari 200%, dan kemampuan terulang secara hayati. Next. Lalu dari sifat dan keuntungannya sendiri, jika shape memory polimer ini kita aktifkan secara thermal menggunakan pemanasan induktif, nah sehingga terjadinya efisiensi pemanasan yang tinggi, yaitu sekitar lebih dari 90%. Dan pemanasan non-kontak, nah sehingga nantinya akan mempengaruhi medan elektromagnetik dari material tersebut. Nah, namun dari beberapa sifat dan keuntungan yang dimiliki oleh shape memory polymer ini, material ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak tahan terhadap temperatur yang tinggi. Nah, jadi karena kekurangan tersebut dibutuhkan teknologi yang cukup rumit dan biaya yang diperlukan cukup mahal. Nah, dan stabilitas yang buruk sehingga mudah terdeformasi, sehingga untuk penggunaan material ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keamanan dan kehandalan material ini terhadap kondisi penerbangan yang cukup ekstrim. Bisa dilanjut? Oke, mungkin bakal lanjutin. Kalau nama saya Muhammad Sakil Zas, boleh di next. Nah, pada usulan ketiga, saya memilih elektroaktif polimer. Kenapa? Karena elektroaktif polimer merupakan jenis material pintar yang dapat berubah bentuk atau ukuran ketika diterapkan tegangan listrik. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan, YEP memiliki potensi yang digunakan dalam sistem kontrol getaran dan kebisingan. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama, dengan mengkonversi energi. Gelombang suara menggerakkan EIP yang mengubahnya menjadi energi listrik yang dapat disimpan. Ini mengurangi energi suara yang tersisa sehingga meredam kebisingan. Yang kedua, dengan cara damping. Perubahan bentuk EIP menciptakan hambatan terhadap gelombang suara, mengurangi kekuatan dan volume suara. Yang ketiga, dengan cara mengkontrol aktif. EIP bisa diatur oleh sensor yang menghasilkan gelombang suara yang berlawanan fase dengan kebisingan asli, sehingga membatalkan kebisingan. Ini mirip dengan teknologi headphone pembatalan kebisingan. Boleh next. Oke, berikut adalah keuntungan dan kekurangan memakai EIP. Yang pertama, keuntungannya yaitu fleksibel, kedua ringan, ketiga menghasilkan gaya yang pada voltase yang rendah. Kekurangannya yaitu perlu mempertahankan elektrolit, sulit mempertahankan perpindahan konstan pada voltase DC, dan suhu leleh rendah. Cara mengatasi kekurangan yaitu dengan pemilihan material tahan panas, penggunaan lapisan pelindung, dan sistem pendinginan. Boleh di next. Oke, mungkin berikutnya bakalan masuk ke usulan terpilih yang kami pilih. Next. Nah, untuk mengetahui apa yang akan kita pilih, pertama kita harus mengetahui bagaimana SPF ini bekerja. Sama itu, kalau dari gambar itu ada dua mekanisme. Yang pertama adalah retraction dari gambar A sampai G. Nah, retraction ini adalah ketika SCF bergerak menuju konfigurasi penyimpanannya karena interaksi dengan sayap utama. Nah, sayap utama mendorong SCF ke posisi penyimpanannya secara bertahap
dibantu oleh mekanisme non-linier SKF yang mengurangi kekakuannya seiring waktu. Kemudian dari reflection kita ke redeployment, di mana gambarnya adalah dari gambar G sampai gambar I. Nah, proses menunjukkan penerapan SKF yang terkendali ke bentuk penerapannya, di mana SKF meluncur di sepanjang sayap utama selama redeployment hingga penahan yang disediakan oleh sayap tidak lagi cukup untuk mencegah SKF keluar tekuk. Next. Nah, untuk kita memilih material selection-nya adalah shape memory alloy, di mana ini ada 3 kandidatnya. Yang pertama adalah monolithic shape memory alloy, kemudian ada variable thickness SMA SDF, kemudian yang terakhir adalah fiberglass composite SDF. Next. Nah, mungkin untuk memilih salah satu dari 3 itu, kita harus tahu dulu definisinya. Jadi, monolithic SMA itu adalah material ini memiliki sifat super elastis, intrinsik yang cocok untuk SKF yang dapat dideploy. Kemudian, variable thickness SMA SDF ini mempunyai ketebalan yang bervariasi dari material SMA-nya. Kemudian yang terakhir, fiberglass composite SDF terbuat dari composite fiberglass dengan susunan lapisan yang dirancang dengan cermat. Kemudian dengan densitas material yang lebih rendah, biaya yang lebih murah, dan kemampuan untuk dilakukan tailoring elastis. Nah, dari ketiga material itu yang paling meyakinkan adalah dari gambar adalah fiberglass composite SDF, di mana mungkin menjadi pilihan material yang cocok untuk SDF yang dapat dideploy dengan baik, efisien untuk mengurangi kebisingan airframe. Next. Terakhir kita lihat kesimpulan dari diskusi yang tadi kita udah dapat. Pertama, penggunaan SMA ini pokoknya paling tepat sesuai dengan kebutuhan kita, karena dia bisa mengubah dari gas yang didapatkan serta temperatur yang berubah-ubah di atas untuk menjadi sebuah sistem SCF. Terus selain itu juga kami dari HG3 sangat mendukung dengan penggunaan material cerdas, baik itu SMA maupun yang lain, dengan cara yang positif, sehingga kita mendapat melakukan kontribusi dan penelitian material yang bisa lebih lanjut. Kemudian untuk solusi permasalahan tadi, intinya adalah kita menggunakan jenis shape memory alloy sebagai slab copiler. Ini memungkinkannya untuk berinteraksi dengan lingkungan yang pesawat itu berada untuk untuk menghasilkan sistem di mana mengurangi kebisingan ketika pesawat itu sedang berada di low altitude. Dengan itu SCF juga bisa bersifat kurang lebih autonomous dengan adanya sifat dari SMA itu sendiri. Berikut referensi yang kita gunakan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari HG3. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.